pasal 1 ayat 1 barang siapa warga Rintung minta stempel RW omahe gak tanduran balik untuk dua saya sebagai RW diktator. Ada warga saya pulang habis wisuda dari Jakarta sudah kerja di bank Pak RW, saya sudah lulus alhamdulillah, sekarang saya kerja di bank Pak RW. Wah syukur nih, terus apa? Kata kawin Pak RW. Oh kata kawin anaknya Pak Slamet RT loro omahe kok sitok kan. Saya bilang berdasarkan peraturan kampung pasal 1 ayat 1 kamu dilarang kawin, saya nggak mau tanya pengantar ke kamu. Marah. Ada yang melahirkan, ngurus akta kelahiran, rumahnya tidak ada nama, dilarang lahir, balik. Saya di demo terus. Pak RW melanggar hak asasi manusia. Iya, hati apa? Kalau nggak cocok Pak RW, pecat aku dari RW. Makin cepat, makin baik. Perasamu kenan dari ketua RW. Bayarannya memang 150 trimone telung ulang bisa dipotong pajak man. Jadi ketua RW tamu bendino akeh entek gula tekor dari ketua RT ketua RW tekor enggak? Tekor pecat saya nggak berani, harus nanam dan tidak boleh pakai uang. Akhirnya nanam apa adanya. Ketua RT 4 itu pekerjaannya penjaga makam. Bendino nggawa pohon kamboja. Jamaah musola demo ke saya. RW, ini kampung duduk kuburan. Yang bilang kuburan siapa? Lah kok kamboja ini? Lah kuburan itu tanamannya apa kamboja toh? Ono pure barang kok. Lah kok ana medeni apa kare? Nah, lah ana medeni sampean foto. Kirim ke saya, nanti yang copot. Enggak ada. Artinya apa? Hijau. Merubah mindset warga. Kadang-kadang harus powerful. Kalau RW ini bolak-balik bincik, harus benar. Maka diperlukan RW pemimpin yang strong, leader yang amanah. Akhirnya nandur kabeh sak kampung hijau, gak karu-karuan, gak popo. Yang penting oksigen. Lah kok banjir? Aduh yo kampung-kampung banjir. Saya konsultasi ke provisi yang di kelas saya, Rektor Brawijaya, ahli konservasi air. Saya diajari biopori, sumur resapan dan sebagainya. Kemudian saya inovasikan, ada biopori standar, jumbo, super jumbo, ada sumur resapan, ada biopori resapan. Saya namakan programnya Gerakan Menabung Air, Water Banking Movement. Gerakan ini, inovasi ini, saya diminta mewakili Banten lomba antar wali kota seluruh dunia di Guangzhou, dan dari 300 wali kota seluruh dunia akhirnya Gerakan Menabung Air terpilih sebagai inovasi terbaik seluruh dunia. Kunjungan mulai kedatangan seneng, ibu-ibu PKK, ono Pak Wali teko, waduh masak-masak macam-macam, ada dari kelurahan, wes selamatan macam-macam seneng. Oleh termulan, boyok pedot kabeh. Nah, jadi di tangannya anak Pak itu tamu terusan gratis. Ya Allah, saya kaget hijau yo. Akhirnya saya konsultasi ke Prof. Chandra, Dekan Fakultas Ekonomi Brawijaya. Dia mengatakan itu sudah masuk tahap green business. Siapa berbuat apa, dapat apa, hukum alam harus bayar. Maka bagi ketua RW saya akan powerful. Saya buat lagi peraturan kampung. Tak beli PRJ kok. Berkunjung di Gendong ada tarifnya sesuai dengan prestasi yang saya peroleh. Ya kalau sekarang 10-30 3 juta. Showing area, presentasi, snack. Kalau makan ada tambah lagi. Gitu. Mahasiswa mulai berdatangan.
Pertama kali Ibu PKK senengnya minta ampun, apalagi masa ubi. Jadi, siapa ngerti balik duit mantu sarjana ubi. Kurban nasib kali bapaknya supir di krolet. Gak apa-apa Bu. Ternyata dari UB, Majen, Unisma, UNER, ITS, UGM, UI, ITB, dan berbagai universitas di luar negeri tiap hari. Akhirnya warga nggak bisa kerja. Menerima siswa tok gratis tekor. Saya buat peraturan kampung. Belajar di Mentung skripsi S1 1 juta, S2 5, S3 10 juta. Mahasiswanya demo. Tapi kami masih kuliah belum kerja. Oh iya deh, mahasiswa itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kuliah nggak kerja. Orang tua saya nggak mampu Pak Rw, saya nggak mampu orang tua bisa memuliakan kamu. Nah warga saya, si tukang pijet, tukang parkir, tambal ban, melayani mahasiswa sehari nggak bisa kerja. Orang kampung kerja hari ini dimakan hari ini. Mahasiswa habis wisuda kerja enak, warga kampung tetap marah. Tidak, kalau nggak mau ya sudah. Mencari lokasi untuk skripsi S1, S2, S3 tidak gampang. Maka kayak RW begini, ini layak menjadi tempat skripsi macam-macam gratis. Kalau mau ya monggo. Kalau saya enggak, bukan untuk saya, tapi untuk menjaga rawat lingkungan. Ya, 15 mahasiswa S2 dari Bappenas, skripsi S2 15 kali 5 juta bendera, terima duit 75 juta lodak masuk. Begitu kunjungan-kunjungan harus bayar. Kalau nggak bayar mati. Ya, harus kan. Saya selalu di apa? Tanda petik dimusuhi sama pemerintah kota. Karena selalu bayar. Nggak bayar sudah. Siapa yang merawat? Tanaman-tanaman kan kita bagi, kita bantu Pak Rw dari pemerintah kota. Pakai uangnya siapa? APBD kan? Uang rakyat kan? Tapi kalau kita suruh melayani tamu-tamu Pemkot terus nggak bayar, ya mati. Kecuali warga mau, silakan. Ya, akhirnya berbayar. Dan setelah kas RW terus berkembang, bantuan-bantuan dari berbagai negara, dari berbagai BUMN. 3 tahun 4 bulan kas RW saya 1 miliar. Saya bentuk koperasi Gendong Kokrin berbadan hukum. Tahun lalu terpilih sebagai koperasi tersehat di Kota Malang, walaupun 1 RW. Omsetnya Januari kemarin RAT nggak mau di kampung. Bosan Pak RW rapat di kampung, minta kebantu, oke, ya bawa ke Baloga. Kontak dari Pak Grup, berangkat ke Baloga, RAT. SAU ini bagikan 65 juta. Omset perputarannya sudah hampir 900 juta. Itulah kampung kerja bagus untuk mensejahterakan masyarakat. Prestasi demi prestasi itu sambilan. Jangan membangun kampung untuk lomba nanti. Kita bergerak aja menurut tahapan-tahapan. Nanti kalau ada lomba ikut saja. Menang karbu, gak menang masalah. Akhirnya penghargaan demi penghargaan. Ya, setelah juara internasional, kemudian saya dipilih sebagai ikon prestasi Indonesia dari Jumlah Presiden, kemudian proklim utama dari Menteri Lingkungan Hidup bagus, kemudian Kalpataru kemudian Presiden, dan berbagai penghargaan dari Universitas Dalam dan Negeri. Sekarang jadi kampung wisata. Nah, proses saya membangun kampung itu saya tulis tahapan demi tahapan, akhirnya menjadi sebuah teori yang namanya strategi dan manajemen membangun kampung atau desa tematik. Materi ini sudah saya presentasikan di hampir semua kementerian, di berbagai universitas dalam dan luar negeri, sehingga para guru besar terakhir dari Adelaide, Australia, IPB, Ghent University mengatakan ini adalah Gendong Kokrin sekarang bukan nama sebuah kampung RW 23 Purwantoro, tapi Gendong Kokrin sudah bertransformasi menjadi teori, menjadi konsep bagaimana sih cara membangun kampung.
Membangun kampung, membangun RW itu ada strateginya, ada manajemennya. Oleh karena itu, pengalaman ini ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Tadi itu prolognya ada sudah setengah jam, materinya kira-kira 4 jam. Siap? Siap. Kuat Bu? Kuat? Ibu kuat, saya nggak kuat. Baik, tapi saya memberikan materi ini nggak sama memberikan pada pengunjung-pengunjung tempat saya. Karena kampungnya sudah begini, ya. Saya harus bongkar semua supaya apa yang ada di sini bisa ya. Jadi ibarat kuliah ini S3. Kalau kampung yang lain itu masih tahu SD SMP lah. Kalau ini S3 sarjana ini ya gampang ya. Ya, membangun kampung tujuannya satu, layak huni warganya kerasan. Pak RW, apa alasan Pak RW kerasan di sini? Itu ada kan? Ini. Oh, lingkungannya asri, warganya rukun, ya. Kalau pagi warganya senyum, walaupun diam senyum dulu. Karena senyum tidak gampang, Bu. Tahu apa syaratnya tersenyum? Syarat tersenyum satu. Semua pengurus kampung harus bisa tersenyum. Syaratnya satu, harus ada teman. Tidak ada teman. Jangan senyum sendiri, ya. Nah, layak huni, rasa bukan juara lomba, tetapi layak huni harus dibangun oleh satu potensi yang paling dominan. RW 5 ini potensi yang paling kuat apa? Sudah tahu? Itu yang saya cari. Kalau itu kita belum ketemu, mau kemana lagi ini? Ya. Potensi yang dominan dan didukung oleh potensi-potensi yang baik. Nah, membangun kampung itu harus holistik menyeluruh. Membangun kampung bukan hanya tanaman-tanaman, bukan hanya hidroponik, bukan hanya bank sampah. Tapi membangun kampung itu bagaimana kampung bisa mencukupi kebutuhan warganya, kebutuhan manusia. Pertanyaannya, apakah kebutuhan manusia? Wahai para manusia, apa kebutuhan manusia? Yang pertama, perutnya sudah sarapan? Bukan niat, sudah sarapan? Perutnya kenyang, badannya sehat, juara program utama, bolak-balik warganya nama. Cocok, ya, badannya sehat, pikirannya juara nasional kok lolo berat ini, ya. Hatinya senang, bahagia, dompetnya juara proklim utama, masuk ATM, saldo Anda tidak cukup, ya. Jadi kampung ini bagaimana bisa mencukupi kebutuhan warga. Ini intinya harus menyeluruh. Lokasinya, ini kampung saya RW 23 Perwantorong. Ini semua kawasan lindung. Sekarang saya pindah ke sini RW 6. Di sini RW 19, ya. Tapi ini semua lindung. Saya bilang dulu pada warga RW 23, kampung kita ini sangat strategis. Jokowi kalau ke Balai Kota Malang pasti lewat Lintung, nggak mungkin lewat Sawo Jajar karena jalan utamanya di sini. Kalau kita naik kereta api dari Surabaya ke Malang pasti lewat Lintung, karena di Lintung ono relnya, tidak mungkin lewat Arjowinangun, Arjowinangun ono relnya. Maka kalau kampung ini lokasinya strategis, banyak orang lewat. Kalau kampungnya bagus, orang akan masuk. Nah, sekarang RW 5 ini letak strategisnya bagaimana? Buat peta, ini jalan dari Rebet, kan di sini kan? Jalan poros. Ini termasuk premium. Itu 2015 saya juara 3 kampung bersinar. Yang tepatnya adalah dijuara 3-kan. Dijuara 3-kan. Juara 1 kampungnya apa, Anton? Kota.
Juara 2 di kampungnya ketua DPRD Bantaran. Di kampung saya nggak ada pejabatnya, juara 3. Tapi kampungnya Banten, bis nggak bisa melebu, nggak ada pengunjung. Demikian juga juara 2 Langgento 10-20 bis bisa. Di RW 5 nih kalau ada bis 10 bisa parkir nggak? Bisa. Di depan? Bisa kan? Maka RW 2, RW 5 Bemenangun lokasinya premium. Ini jadikan modal. Jadikan modal ya. Lokasinya. Tahap pertama kita lakukan identifikasi dan potensi. Tadi itu salah satu modal identifikasi. Yang melakukan identifikasi haruslah warga. Bagaimana penduduknya, kesejahteraannya, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Data kependudukan pasti ada, ya. Tapi biasanya data itu ada di posyandu, lebih lengkap sampai jentik-jentik menurut data ya. Nah, RT RW kadang-kadang nggak punya data, ya. Tolong data ini dikumpulkan supaya kita tahu potensi warga ini apa saja. Warga yang ahli ini, pegawai ini, dan seterusnya. Lokasinya, ya. Pekerjaan warga harus tahu semuanya. Umur berapa yang lansia, balita, karang taruna. Di Wonosari kampungnya lansia, nggak ada karang taruna, ya. Tapi potensinya adalah lansia, kampung lansia. Potret wajah, ada nggak foto-foto kampung ini sebelum mulai ada program? Data RW 5 yang sebelum ada program ini, dulu fotonya kayak apa wajahnya? Kira-kira rumahnya kan rumah-rumah standar yang dulu-dulu ya. Nah, ini Kampung Jimpitan Berkah, buka di YouTube. Ini juara 1 kampung keluarga berkualitas, sekarang menjadi percontohan ruang bersama Indonesia. 5 tahun saya bina. Pembinanya dengan siapa? Bukan dinas lingkungan hidup, dinas pertanian pangan, tapi dengan dinas sosial. Dinas sosial. Ya. Kayak begini kampungnya, ini ketua RT, ketua kampungnya, seorang Babinsyah. Saya ngajak Pak Babinsyah, mari kita terapkan sabta marga di lorong-lorong kampung. Akhirnya sekarang juara nasional, percontohan nasional, dipanggil Panglima TNI sebagai Babinsyah teladan, dia di umroh. Sekarang ratusan juta bantuan ke kampung ini. Awalnya ini 2019. Kemudian mulai berkembang, ada tanamannya, sekarang luar biasa. Bukan begitu ya kampung Jimpitan Berkah. Sumber daya warga, ini orang sana. Orang tua-tua semua, karena lansia tiap hari di rumah. Ada kotoran sampah jalan diambil, ya. Kemudian ada kegiatan di kampung, warganya mulai keluar. Kerja baktinya 1 jam, jogetnya 2 jam. Ya. Akhirnya ternyata lansia ini punya potensi. Ternyata dulu masih muda, artis, pemain keyboard, tendang, macam-macam. Akhirnya sekarang membentuk grup musik Dewi Godong 19, musik lansia, the best in Kota Malang. Kamu lansia, ya? Ini di Wonosari. Ini di RW 23 Lintung dulu. Saya bangun kampung Lintung saat saya jadi ketua RW, ya. Awalnya dibantu oleh Demokras. Semua tembok sak kampung dicat hijau, dinamakan Kampung Hijau Demokras. Saya ditawari gendeng mau dicat, saya nggak mau. Kalau dicat gendang, pori-porinya tutup, panas, mantul, global warming, saya nggak mau. Akhirnya saya buat begini, ya. Vertikal farming, vertikal farming. Ya. Saya cari kloset bekas. Saya tanami sayur di kloset. Saya di demo ibu PKK. Pak RW, kosong nanti sayur kloset Pak RW. Loh, kenapa Bu? Coba tanya pada kangkung. Wahai kangkung,
bagaimana hidup di Kroset. Kangkung Indonesia aja yang penting pupuknya bagus. Begitu panen kangkung, kita makan kangkung panen dari Kroset, ternyata rasanya luar biasa. Tergantung itu masanya. Apa hikmah? Inovasi. Menanam sayur di Polybag, Sabang sampai Merauke sama, gak ada anehnya. Kumpulkan barang-barang bekas, semakin tidak pakai uang, semakin inspiring. Ya, ini inovasi. Ini di Lumajang, Lereng Semeru. Ya, ini kampung Brooklyn utama bertropi. Ya, semua kampung yang saya bina wajib di Lumajang. Membangun kampung itu termasuk membangun budaya warga. Tapi budaya itu bukan hanya kesenian. Budaya dalam arti yang luas termasuk etika, budi pekerti, sopan santun, akidah, akhlak. Ini yang sulit. Ya, maka bagaimana etikanya anak-anak sekarang pada orang tua? Ya, dulu kalau ada orang datang ke kampung tanya, Bu, di mana rumahnya Pak Ketua RW? Oh, mari saya antarkan Pak. Diantarkan kanan kiri. Assalamualaikum Pak RW, ada tamu. Waalaikumsalam. Oh iya tamu saya. Matur suwun, terima kasih diantarkan. Dihargai Pak RW-nya, tamunya juga begitu. Matur suwun, terima kasih saya diantarkan. Yang mengantarkan merasa dihargai kan? Itulah budaya di kampung. Tapi itu sekarang ada orang masuk di kampung RW 5. Bu, di mana rumahnya Pak Ketua RW? Lurus saja. Tanyalah kita. Budaya ini jatuh. Ya? Orang lebih akrab dengan media sosial daripada dengan yang di depan. Generasi menunduk. Ini masalah dunia. Orang lebih akrab dengan HP-nya daripada dengan orang di depan. Ini bagian budaya membangun kampung. Kesehatan mutlak. Bagaimana data kesehatan sini? Ada nggak yang punya penyakit menaun misalnya? Para lansia bagaimana? Ini dicatat. Kemudian ada banjir? Alhamdulillah. Sampahnya bagaimana? Tertangani ya. Adakah yang kena kriminal? Kalau ada warga kena kriminal, itu tanda di kampung ini ada masalah. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah. Adakah yang nggak mau sekolah? Anak-anak kita sekolah gratis lah ya. Catat semua pendidikan. Setelah kita tahu potensi-potensinya RW 5 ini, kita tahu masalah-masalah RW 5 ini. Inilah wajah RW 5 Arjowinangun Februari 2025. Ibarat manusia, kita baru selesai melakukan general check up. Potensinya ini, kolesterolnya macam-macam, ya jantung dan sebagainya. Ini data saya, data kesehatan saya, hasil general check up. Nah sekarang kampung ini langkah pertama yang saya sarankan, silakan general check up kampung. Dan yang melaksanakan adalah warga kampung. Tadi saya hanya memberikan contoh. Ya, telusuri semua itu. Ya, setelah tahu kondisinya RW 5 semacam ini, lalu mau diapakan? Mau kemana sekarang? Bingung toh? Mau kemana sekarang? Sudah juara nasional. Oh maaf, problem itu bukan lomba ya, itu penghargaan, bukan lomba. Kita sudah dapat penghargaan tingkat nasional. Mau kemana? Maka susunlah cita-cita bersama. 5-10 tahun lagi jemput ya. Mau jadi kampung apa ini? Tujuannya apa? Susun menjadi kampung wisata yang go internasional. Misalnya, boleh kan? Mulai sekarang belajar bahasa Inggris misalnya. Ya, cita-cita apa saja? Rubahlah mindset warga. Termasuk hari ini kita kumpul, nanti silakan
dikeluarkan pada yang lain. Dan tingkatkan kepercayaan kerukunan. Nah ini rawan. Mau bangun kampung, durung-durung wis plerat-plerok, rasan-rasan. Pak RW lewat, Pak RT mlebu omah. Begitu lewat, RT metu. Baru kan dia ini. Ya, macam ini repot. Ya. Maka modal utama adalah kerukunan. 2013-2012 saya bercita-cita rapati balai mugo-mugo ngitung jadi kampung wisata. Cita-cita, ya. Rubah mindset. Ini 2019 saya sudah bicara di semua ketua RW se-Kota Malang di Hotel Savana. Saya waktu itu saya tawarkan pada RW mana saja se-Kota Malang, kalau mau minta dibina, dibantu silakan hubungi saya. Gratis, nggak pernah bayar. Kalau perlu saya bawa termos, bawa magic jar, mandi. Ya, ini di RW 2 dan 3 Kelurahan Dawan, Kecamatan Situbondo, Kampung Millennial Garden. Pilar utamanya Karang Taruna, Situbondo. Ini cara-cara berubah mindset warga, ya. Tingkatkan kerukunan, harus rukun, semua pihak kita harus rukun. Rekonstruksi kampung, pertama mulai dari diri sendiri. Pak RT, Pak RW sebelum mengajak yang lain, rumahnya juga harus bagus kan, dan sudah kan, saya lihat semua sudah. Rumah Pak RT ini bagus sekali. Oh ya, rumahnya Pak RT, oh mangga ini. Ya bagus, ya. Mulai dari paling gampang sudah lewat dan kerjakan. Don't you say yes if you want to say no. Penyakit di kampung itu Bapak Ibu, nah, hari Minggu jam 8 kita kerja bakti. Siap, insya Allah siap. Dina Minggu jam 8 jam 9 sing metu 1 2 3 itu dihitung dulu. Insya Allah di sini sudah enggak, ya? Enggak beda. Saya ketua RW terjun langsung, Bu, ya, terjun langsung. Ketua RT nggak boleh yang perintah makanya harus terjun langsung. Mulai paling gampang.